kan Bang Jo kan bukan tipe correct me if I'm wrong ya Bang Jo. Tapi kan Bang Jo bukan tipe hamba Tuhan yang suka khotbah tentang akhir zaman. Enggak. Bukan. Bener kan? Ya. Ya. Tapi anyway, kemarin itu Bang Jo bikin seminar akhir zaman. Ya. Pertama, apa karena Bang Jo merasa ini ada kaitan dengan situasi yang ada? Kedua, yang bikin saya menarik itu, kan Bang Jo kan selama seminar itu menekankan nih, anak-anak Tuhan tuh jangan terlalu lihat situasinya, tanda-tanda akhir zamannya, tapi lebih bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi itu, gitu kan ya Bang Jo ya? Di sepanjang seminar lebih menekankan ke situ. Tapi waktu terakhir setelah hostnya bilang, ayo Bang Jo tutup kita mau doa, tiba-tiba ada pernyataan dari Bang Jo yang bilang gini, saya bingung kok nggak ada yang nanya tentang vaksin ya. Terus langsung saya waktu Bang Jo ngomong gitu, tuing gitu. Pertama yang jadi pertanyaan, apa karena saking banyaknya orang nanya sama Bang Jo tentang vaksin, sampai Bang Jo mengeluarkan pernyataan itu, atau Bang Jo emang punya pemikiran sendiri tentang vaksin? Dua-dua sih sebenarnya. Dua-dua jauh sebelum kami mengadakan acara End Time. Nah begini, waktu kita buat acara End Time itu, sebenarnya saya cuma bilang it's about time lah. 5 years ago saya ngomong tentang End Time. It's 5 years ago. Kelamaan, baru sekarang 5 tahun kemudian. 5 tahun dalam laju perubahan sekarang itu udah banyak sekali yang berubah. Dalam 5 tahun ini ada lonjakan-lonjakan yang sama sekali berbeda selama 5 tahun itu. Jadi saya pikir yuk kita adakan lagi seminar akhir zaman untuk paling tidak melihat pemahaman menyeluruh dari paling tidak di networking kita yang oh ini akhir zaman ini. Pas kita buat itu ada pandemi, nggak ada hubungannya sih sebenarnya dengan pandemi. Makanya isunya kita nggak menekankan apapun tentang pandemi. Cuman misalnya saya menyinggung soal di Alkitab dibilang ada kuda hijau, kuda apa yang kemudian membunuh 1/4 penduduk bumi dengan sangat dahsyat. Karena belum ada, ini menurut data, nggak tahu akurat data ini atau tidak, bahwa bayangkan orang yang mati dengan masif dalam waktu 1 tahun ini, baru corona, dia mengalahkan apa aja. Ya, atau dia mengalahkan, pertama orang bilang, wah sakit paru-paru lebih banyak bunuh orang. Tiba-tiba sekarang udah lewat 1 tahun, ini corona dalam 1 tahun bunuh lebih banyak dari semua penyakit yang ada. Terus kemudian kita mulai bertanya-tanya tentang hal tersebut. Tapi soal vaksin, kan ada terjadi perang pemikiran. Apalagi dengan orang-orang yang ini maksudnya ini. Kita seringkali melihat akhir zaman bukan dalam kacamata nubuatan Alkitab, tapi kita suka melihat akhir zaman berdasarkan kacamata dogmatis kita. Paham ya? Jadi seringkali orang yang buka Alkitab dengan tidak punya dogma di kepala mereka dengan mudah berkata, kita nggak perlu takut gitu. Tapi orang yang sudah punya dogma, misalnya dogma antikristus yang pasang chips di tangan dan di kepala, coba bayangin. Orang bertanya-tanya, apakah ini vaksin sudah merupakan bagian itu? Saya selalu bilang, enggak lah. Tapi orang berkata, iya ini pasti iya. Wah, konspirasi teori berjalan, orang lebih percaya hal tersebut. Makanya jangan divaksin. Wah iya. Orang Australia nggak vaksin waktu itu, yang divaksin baru 10% kalau perasaannya waktu saya buat itu. Belum banyak orang yang mau vaksin. Di Indonesia apalagi, kelompok-kelompok tertentu berkata, tidak, karena di dalamnya mengandung tracker. Saya bilang bukan vaksinnya yang mengandung tracker. Ya, handphonemu yang mengandung tracker. Data-datamu yang udah diambil semua orang mengandung tracker. Sekarang kita kalau mau pergi kemana-mana, coba. Kita beritahu diri kita ada di mana. Kita beritahu dan mereka sudah punya datanya kita semuanya. Cek, dia pergerakan kemana. Jadi bayangkan, sekarang our movement is being what? Being traced. Dicek dan seterusnya. Apa namanya? Tapi itu bukan vaksinnya. Kenapa kita jadikan vaksin dibawa-bawa ke dalam itu ya?
Vaksin saya kira cuma mempersiapkan orang untuk memiliki imun yang kuat, masyarakat dengan imun yang kuat berhadapan dengan virus yang ada. Saya sarankan orang vaksin. Tidak apa-apa orang vaksin. Vaksin aja. Tapi orang itu, jangan nanti di-track. Masalahnya, karena itu dia, mereka melihat vaksinasi ini sebagai bagian dari, karena dogma mereka yang bilang itu. Nah, itu melihat dari dogma. Jadi kemudian mereka melihat situasi ini dengan dogma mereka. Padahal menurut saya nggak harus demikian. Sebab saya melihat akhir zaman tidak ditandai dengan itu. Itu hanya bagian kecil dari tanda-tanda. Kalau misalnya penyakit sampar dan seterusnya, itu hanya bagian dari tanda-tanda awal. Ya. Jadi menurut Bang Jo di dalam Alkitab nggak ada ayat yang menyinggung soal vaksin? Ada nggak? Karena kan gini ya, jujur aja lah waktu pertama kali keluar tentang vaksin, terus dengan segala macam data dan info yang ada gitu kan, even dari sama-sama profesor, yang satu bilang it's good, yang satu bilang it's not, gitu. Maksudnya dari secara medical, dari secara political, semuanya aja dua kubu besar bertentangan. Kita nggak usah ngomong dari gereja lah. Kita ngomong in the sense of general public aja. Terus ditambah sebagai anak-anak Tuhan yang tadi Bang Jo bilang dogmatiknya udah ke arah sana, itu kan jadi tambah dong. Jadi tambah dong, maksudnya gini, maksudnya gini, kalau sampai banyak anak-anak Tuhan yang sitting in the fence, ini gue mau gimana nih gitu kan, doa-doa juga nggak dijawab-jawab sama Tuhan misalnya gitu, aku harus vaksin atau enggak gitu kan. Nah sekarang dari sisi Alkitab deh gitu, kita kan harus balik ke Alkitab. Ada nggak sih yang maksudnya melarang atau gimana gitulah, nggak ngerti deh aku gimana caranya Bang. Saya kira kita mesti mendudukkan posisinya kita. Kalau ini terjadi tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 90-an bahkan, easy, piece of cake, selesai. Orang divaksin biasa aja. Kita semuanya divaksin kok dari kecil. Semua divaksin, vaksin polio lah, vaksin BCG lah, vaksin apa lagi? Macam-macam kan? Vaksin campak lah, kita semua divaksin, correct? Kita semua divaksin. Nah, jadi vaksin itu adalah biasa untuk menghadapi sort of a virus and pandemic, apakah itu endemi atau pandemik. Misalnya, kita di Indonesia harus diakui, kalau soal penyakit daerah tropis, misalnya malaria, ya jangan bawa orang sakit malaria ke Australia, mereka nggak tahu caranya. Indonesia dong, yang udah biasa, tahu modelnya, beresinnya kayak apa, udah tahu. Ya toh? Itu biasa banget, kita vaksin, kerjakan apa-apa. Saya ingat setelah lama di Australia, mau pergi ke Papua aja, saya bilang saya mau ke Papua, suntik dulu loh. Ngapain lo suntik? Suntik. Atau pas ke Papua minum ini nih, dikasih kita kloroquine lah, apa-apalah untuk pergi. Jadi gini, vaksin it won't matter. Itu bagian dari pengobatan. Saya pikir Alkitab tidak akan menulisnya sebagai satu masalah yang sangat besar mengenai hal tersebut. Itu sama dengan di Alkitab ada nggak minum susu? Ada di Alkitab ada. Apalagi ya kayak gitu. Prinsipnya adalah pengembangan pengetahuan silahkan, nggak ada masalah. Tapi iman orang percaya di dalam mempertahankan kehidupannya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu yang penting. If you're sitting on the fence dan you berharap ada orang yang mau tolong you, nggak ada yang bisa. You have to get out of the fence, come to the center of the will of God. Daripada you on the fence kemudian berharap orang lain akan tolong kamu dengan 2-3 pertanyaan, nggak ada. Kamu berhenti ada di fence, datang ke tengah. Kalau di fence ya, kamu ada di fence. Tahu artinya fence? Right in the edge of two area. Exactly. Jadi ya, exactly. You are in or you are out. Itu fence kan? Jadi kalau kamu saya punya dosen suka berkata, it's really hard to sit on the fence. Apalagi kalau fence sih, ya sakit lah. You cannot, you go into the center. Datang ke pusat kehendak Allah. Jadi, kalau menurut saya secara Alkitabiah, untuk pengobatan dan apapun silakan. Vaksin is what will matter. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau memang ini adalah tanda akhir zaman, so okay. Kok kamu jadi takut? Bagi kamu untuk akhir zaman, responnya kita udah jelas. Mempersiapkan diri dengan kualitas yang Tuhan mau kita hidupi. Jadi, kita mengembangkan kualitas kehidupan. Itu persiapannya kita. Nah, soal tahu apa enggak tahu, terbanyak kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena kita bukan semua orang yang bisa ramal masa depan. Kita enggak. Nah, jadi kita nggak tahu. Nah, kalau tiba-tiba ada yang datang seolah-olah tahu ini itu karena mereka merasa Tuhan beritahu, silakan beritahu kepada kita. Tetapi semua orang punya apa saya sebut sebagai basic ground yang sama. Groundnya sama. Groundnya ini. Kita beriman pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus, Dia akan datang kali yang kedua, dan untuk kedatangannya kita perlu mempersiapkan diri kita. Pertanyaannya, kapan kita mempersiapkannya? Sekarang kita mulai mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Dia mau datang besok, dia mau datang 3 tahun yang akan datang, dia mau datang 100 tahun yang akan datang. It won't matter to us. Buat kita terus mengembangkan kualitas kehidupan. Bahwa dia pasti datang, kan begitu. Logikanya. Jadi menurut saya vaksin nggak ada urusannya. Vaksin aja. Ya kan? Nanti kalau ini lewat, kamu... Ya, misalnya kalau orang tanya pada saya, kalau misalnya lebih jauh misalnya vaksinnya sekarang terpolitisasi kan. Lala tahu bahwa ada yang namanya vaksin pasport. I don't see that we need that. Ya, saya tidak lihat bahwa itu kita perlu vaksin pasport. Untuk apa? Di era global kayak gini, why you want to track people around the world? Berarti udah ketahuan sekali. There are certain people want to use vaccine as mean of controlling other people, kan? Logik berpikirnya kayak gitu. Nah, itu normal sekali. Kalau bilang controlling other people, semua kita tahu kok. Semua kita tahu. Masih belum tahu ya? Google, semua mau controlling kita. Facebook, semua mau controlling kita. Nah, sekarang masalahnya apa? Ya, kita hadapi hal tersebut. Sekarang kamu mau bergantung sepenuhnya ke arah itu atau tidak? Kamu yang putusin. Kita harus putusin ya. Jadi bukan the matter of kamu divaksin atau enggak. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang dia bilang pokoknya saya percaya Tuhan Yesus bilang sama saya nggak boleh divaksin, ya go ahead lah ya. Oh ya silakan. Saya bilang gitu ya. Kita mau bilang apa? Iya. Kalau ada yang bilang oh Tuhan bilang nggak apa-apa, ya go ahead. Betul nggak? Nah, pertanyaannya memang ada ayat yang berkata Tuhan bilang vaksin apa tidak vaksin. Ya kan? Use your brain, sama aja. You boleh makan daging, kan nggak makan daging. Tuhan bilang apa malu? Nggak ada itu urusan. Tuhan bilang, hello, I'm your father, not your mother. Ngapain lu nanya itu? Ya kan? Logiknya, itu logiknya. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Ya kalau balik ke firman, di firman nggak tertulis. Kalau balik ke firman, nggak tertulis. Ya, kalau saya berani bilang begitu, mungkin ada yang lebih teliti, lihat-lihat, tapi saya secara naratif ya, as a narrative, no. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau secara dogmatis orang cari-cari ayat ini hubungan dicocok-cocokin. Pasti bisa. Ya, pasti ada. Ya. Oke.